indah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan penuh sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua. Kali ini, bersama dengan saya, Frater Christophorus Krishna, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan tema Persembahan untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah kehidupan kami. Kami menyadari bahwa sebenarnya kami tak pantas menerima kebaikan-Mu, karena semua dosa-dosa kami. Namun, kasih-Mu telah membuat kami sembuh. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami, agar di tengah rutinitas, kami selalu mengingat Engkau, dan hidup kami terarah kepadamu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum itu, mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil yang akan saya bacakan. Bacaan Injil akan diambil dari Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa perhitungan saat mau memberikan persembahan? Pernahkah kita masih pikir-pikir sebelum masuk? Salah. Oke, dari awal ya. Oke. Bukan dari awal, dari homili. Homili ya. Kawan mas? Oh ya. Oke, bro. Thank you. Oke, ready. 3, 2, 1. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa perhitungan saat mau memberikan uang persembahan untuk Tuhan? Ya, kadangkala kita masih pikir-pikir saat mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Bila doa terkabul, kita akan memberikan banyak uang persembahan. Tapi, bila doa belum dikabulkan, kita masih pikir-pikir, pikir 2 kali lah. Apakah pantas memberikan uang persembahan untuk Tuhan saat doa belum dikabulkan? Pendengar yang, kok pendengar mas? Lanjut ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu semua sebenarnya wajar kita alami dalam hidup. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang naik pesawat terbang. Nah, bapak ini naik pesawat terbang, mau pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba ketika bapak ini duduk, terdengar suara dari pramugari yang mengatakan demikian. Para penumpang terkasih, pesawat akan mendarat darurat karena ada kesalahan teknis begitu. Nah, bapak ini khawatir dong. Waduh, bagaimana kalau nanti terjadi kecelakaan pesawat, hal yang tidak diinginkan. Langsung bapak ini mengeluarkan rosarionya, seret dikeluarkan dari kantong. Bapak ini pengusaha sukses. Dia berdoa, Tuhan, aku berjanji, bila pesawat ini mendarat dengan selamat, aku akan rajin ikut misa harian. Dan benar, saudara-saudari yang terkasih, seketika pramugari memberikan pengumuman sekali lagi. Para penumpang yang terkasih, ternyata pesawat sudah bisa kembali seperti semula. Wah, puji Tuhan, akhirnya pesawat kembali seperti semula terbang. Nah, bapak ini kembali berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan, lupakan janjiku yang tadi ya Tuhan. Engkau tahu, aku ini seorang pebisnis yang sibuk, gak mungkin bisa ikut misa harian setiap hari. Nah, ditariklah janjinya. Kemudian keluar lagi pengumuman dari pramugari. Para penumpang terkasih, karena ada kesalahan teknis sekali lagi, pesawat mendarat, benar-benar mendarat darurat ini, mendarat di atas pohon. Dret, begitu, sudah mau mendarat di atas pohon ini. Bapak ini semakin khawatir, dikeluarkan lagi rosarionya. Seret, dikeluarkan. Bapak ini berdoa ke Tuhan. Tuhan, aku berjanji kalau memang pesawat ini mendarat dengan aman di atas pohon ini dengan selamat, saya berjanji akan tekun berdoa rosario setiap hari. Itu janjinya. Dan ternyata benar, pramugari memberikan pengumuman sekali lagi. Pesawat akhirnya bisa mendarat di atas pesawat dengan selamat. Puji Tuhan sekali lagi. Nah, bapak ini kemudian narik janjinya ke Tuhan. Tuhan, kau kan tahu Tuhan, aku ini setiap hari sudah bekerja keras, jadi nggak mungkin untuk berdoa rosario setiap hari. Sudah, yang lain aja Tuhan, janjiku aku tarik lagi. Ditarik lagi ternyata. Nah, benar sekali. Pramugari ini memberikan pengumuman lagi, saudara-saudari yang terkasih. Para penumpang sekalian, pesawat benar-benar akan meledak karena dia jatuh dari atas pohon ini. Kemudian bapak ini segera menarik rosarionya. Seret. Aduh Tuhan, kali ini aku janji gak bohong. Kali ini beneran. Aku akan rajin datang ke ruang adorasi di gereja setiap malam, setiap hari. Wah, janjinya luar biasa bapak ini. Dan benar, pramugari ini umumkan, ternyata pesawat ini berhasil turun dari pohon ini, ceret, tapi tidak meledak. Semua penumpang keluar dengan selamat.
Bapak ini lagi-lagi menarik janjinya ke Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu lah Tuhan, aku ini sudah punya istri, punya anak, sibuk, biarkan istriku saja yang adorasi. Aku udah capek, biarkan pulang kerja langsung tidur. Nah, itu janji-janjinya bapak-bapak tadi yang ditarik ke Tuhan. Seperti bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, saudara-saudari yang terkasih, seperti menampar kita semua. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus, ada dua sosok tokoh ya yang digambarkan Tuhan Yesus. Tokoh yang pertama adalah ahli Taurat dan orang-orang kaya ya di sini. Kemudian tokoh yang kedua adalah seorang janda yang miskin. Ahli Taurat suka memakai jubah yang panjang, ya mungkin seperti saya ini, seperti Father ini, menggunakan jubah yang panjang, jalan-jalan kemana gitu. Ya, suka dihormati mungkin seperti itu. Mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Lalu orang-orang kaya dikisahkan juga oleh Yesus memberikan uang persembahan yang banyak dalam jumlah yang besar. Karena Tuhan Yesus dikisahkan dalam Injil memperhatikan orang-orang. Ya, di sekitar peti persembahan Tuhan Yesus memperhatikan. Nah, tiba-tiba saudara-saudari yang terkasih, seorang janda miskin datang dengan pakaian seadanya. Ya kita tahu, janda pada zaman itu mendapat stigma yang kurang baik. Apalagi ini janda yang miskin. Jadi sudah down, semakin down lagi dengan stigma-stigma itu. Memberikan persembahan tentu tidak sebanyak orang-orang kaya. Memberikan persembahan dikatakan sebanyak sepeser, yaitu sebanyak 2 duit. Nah, perlu kita ketahui bahwa jumlah ini adalah jumlah yang besar bagi seorang janda miskin tadi. Loh kok bisa? Bagaimana itu jumlahnya besar? Ya, karena itu adalah seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan, dimasukkan ke dalam peti persembahan. Ya, janda itu dikatakan oleh Yesus memberi yang paling banyak, karena ia memberi dari kekurangannya, yakni semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang memiliki kecenderungan ingin dihormati, ingin mendapat penghormatan, ingin mendapat status kedudukan, ya seperti para ahli Taurat yang digambarkan Tuhan Yesus kali ini, dengan jubah yang panjang, lalu berjalan di pasar, dengan doa yang panjang-panjang. Mungkin ya, saya hanya menebak. Kita mungkin kalau ke gereja mungkin juga sibuk nih. Aduh, ke gereja harus pakai baju yang gimana ya, yang bagus. Supaya nanti kalau ketemu tetangga sebelah, ketemu warga lingkungan sebelah, wilayah sebelah, gengsi dong kalau pakai baju yang biasa-biasa aja. Aduh, hari ini suamiku harus pakai baju kuning, aku kuning. Kalau pakai baju batik, saya juga batik, satu keluarga batik. Nah, masih ribet dengan hal-hal yang fisik. Mungkin ya seperti itu, karena kalau saya sendiri tidak mengalami, karena saya kalau ke gereja ya pakai jubah, jadi nggak pakai ribet-ribet memikirkan baju ini, dress code ini, harus kembaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat akan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus disalib. Ketika itu, Yesus hendak disalibkan, dan ingatkah saudara-saudari yang terkasih, bahwa pakaian Yesus ditanggalkan seluruhnya. Bahkan para prajurit membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Wah, sudah disiksa, dihina, dihaniaya, menderita, diperolok, diludahi. Sekarang pakaian Tuhan Yesus yang mau disalib pun sudah disobek, dibagi lagi. Harga diri Tuhan Yesus sudah habis, pemberian Tuhan Yesus sudah total. Ya, tapi kita masih bingung memikirkan mana pakaian yang bagus. Masih cari browsing di toko online untuk ke gereja. Tapi mungkin sekarang belum terasa ya, karena gereja beberapa masih online, meskipun beberapa sudah membuka offline. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali sikap kita masih seperti para ahli Taurat yang demikian. Masih ya ribet dengan hal-hal yang fisik. Selain itu, kita juga bisa menyumbangkan
banyak harta kita kepada Tuhan, menyumbangkan harta kita kepada gereja. Nah, seolah-olah kita bisa menyuap Tuhan dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Padahal tidak demikian. Seolah-olah kita bisa menyuap Tuhan dengan semua yang kita miliki. Padahal tidak demikian. Ya, kita hari ini sekali lagi dipanggil oleh Tuhan untuk mau mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita. Alkisah ada suatu kutipan yang menarik ketika seorang yang cukup menginspirasi di salah satu channel YouTube, saya kira, dia mengatakan demikian. Ketika Tuhan memberikan saya rezeki yang banyak, ketika Tuhan memberikan berkat dalam hidup saya semakin banyak, maka saya bukan mau semakin menaikkan derajat hidup saya, menaikkan kualitas hidup saya dengan pakaian bermerek, HP yang bagus, atau mungkin mobil yang bagus. Bukan semakin meninggikan kualitas hidupnya, tapi semakin meninggikan amal ibadahnya, amal kasihnya semakin tinggi. Nah, ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa hidup kita adalah sebuah persembahan untuk Tuhan. Ya, persembahan bukan hanya bentuknya uang, bukan hanya persembahan itu bentuknya harta kita berikan kepada gereja atau kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi pertama-tama persembahan yang diinginkan oleh Tuhan adalah persembahan hidup kita. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, kecemasan kita akan masa depan, kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Suka, duka, kita berikan semuanya ke Tuhan. Kita sebutkan semuanya dalam doa-doa kita. Saat dalam untung, kita berdoa kepada Tuhan. Saat dalam kemalangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita persembahkan semua pergulatan hidup kita berikan kepada Tuhan. Dalam Ekaristi, kita katakan bahwa Tuhan, inilah persembahan hidupku, inilah hidupku, semoga berkenan kepadamu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Saat ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bila kita sedang susah, mengalami penderitaan, mengalami pergulatan, katakanlah kepada Tuhan. Tuhan mengerti kita, persembahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebaliknya, bila kita sedang bersuka cita, bila kita sedang mengalami kegembiraan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan kita yang hidup, yakni hidup kita. Seperti Santo Paulus pernah mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan pada hari ini. Semoga renungan tersebut dapat menginspirasi kita dan selalu mengarahkan hidup kita pada kehendak Allah. Dan semoga kita bisa menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akhiri renungan kali ini dengan doa dan memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan, asal dan tujuan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami mampu mempersembahkan hidup kami kepadamu, supaya kelak kami boleh kembali kepadamu, bersatu denganmu dalam kehidupan yang kekal. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Semoga kita sekalian dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.